Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak Irwan selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar proses stokastik dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devina Ayu Ramadanti dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa hal terkait pemenuhan tugas ujian akhir semester. Nomor satu, pada nomor ini diketahui matriks A sebagai berikut, dengan state 1, 2, 3, dan 4. Lalu untuk poin A ditanyakan equilibrium distribution-nya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai eigen dengan rumus determinan matriks A dikurangi lambda dikali matriks identitas sama dengan 0. Dan melalui perhitungan yang telah dijabarkan, diperoleh lambda 1 sama dengan 0, lambda 2 sama dengan min 1, lambda 3 sama dengan min 4, lambda 4 sama dengan min 2. Kemudian, nilai lambda yang telah diperoleh sebelumnya akan dibuat menjadi matriks diagonal D seperti berikut. Langkah kedua, mencari vektor eigen dengan rumus matriks A dikali V sama dengan lambda dikali V, di mana lambda merupakan nilai eigen dan V merupakan vektor eigen atau yang dicari. Untuk nilai lambda 1 sama dengan 0 akan diperoleh V1 seperti berikut. Untuk lambda 2 sama dengan min 1 akan diperoleh V2 seperti berikut. Lalu untuk lambda 3 sama dengan min 4 akan diperoleh V3 seperti berikut. Dan yang terakhir untuk lambda 4 sama dengan min 2 akan diperoleh V4 sebagai berikut. Kemudian, nilai vektor eigen yang telah ditemukan ini akan digabungkan menjadi sebuah matriks, yaitu matriks Q. Selanjutnya, matriks Q yang telah diperoleh akan dicari inverse-nya dan diperoleh hasil seperti berikut. Tapi bagaimana sih cara mencari inverse dari matriks Q? Sebetulnya banyak sekali metode yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari inverse Q. Namun pada kesempatan kali ini, saya menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, di mana metode tersebut melakukan penghitungan operasi baris elementer. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan setelah ini. Oke, supaya teman-teman tidak bingung terkait cara mencari inverse dari matriks Q dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, akan diperlihatkan cara perhitungannya sebagai berikut. Di mana dapat kita lihat bahwa perhitungan dilakukan satu persatu ya teman-teman. Dan tiap perhitungannya itu yang dioperasikan adalah baris-barisnya. Dengan posisi matriks awal sebagai berikut, dengan posisi matriks akhir sebagai berikut, di mana matriks yang sebelah kanan ini merupakan inverse dari matriks Q. Seperti itu. Langkah ketiga, menghitung nilai PT dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dan untuk perhitungannya akan diperoleh sama dengan matriks Q dikalikan matriks 4 kali 4 seperti berikut, yang sebetulnya masih berkorelasi dengan matriks diagonal D yang telah diperoleh sebelumnya, lalu dikalikan inverse dari matriks Q. Dan seperti perhitungan yang telah dijabarkan di sini, akan diperoleh hasil sedemikian rupa. Cukup panjang ya teman-teman, namun sebenarnya langkah keempat kita adalah menghitung limit dari PT, di mana limit PT untuk T menuju T hingga akan diperoleh matriks 4 kali 4 seperti berikut. Mengapa demikian? Karena untuk nilai PT yang telah diperoleh sebelumnya, untuk T menuju T hingga, nilai E pangkat min T, E pangkat min 4T, dan juga E pangkat min 2T akan sama dengan 0, sehingga hanya tersisa matriks 4 kali 4 yang di awal sini. Sehingga dapat dinyatakan limit PT untuk T menuju T hingga sama dengan matriks kali 4 seperti berikut. Cukup ditemui pola kan ya teman-teman? Nah, dari pola ini dapat kita simpulkan bahwa Pi1 sama dengan 1/8, Pi2 sama dengan 3/8, Pi3 sama dengan 1/4, Pi4 sama dengan 1/4. Atau dapat kita nyatakan nilai Pi tadi ke dalam matriks Pi bar, yang merupakan equilibrium distribution yang nilainya kita cari. Selanjutnya nomor 1.B, di mana diketahui bahwa chain mulai dari state 2 dan ditanyakan ekspektasi waktu bagi chain untuk berubah state pertama kalinya. Nah,
Di sini udah ada rumus yaitu 1/min A22, di mana A22 itu maksudnya adalah suku dari matriks A pada baris kedua dan kolom kedua, yaitu min 1, sehingga jika dimasukkan ke rumus akan diperoleh 1/min dikali min 1, atau sama dengan 1 satuan waktu. Selanjutnya nomor 1 poin C dengan asumsi bahwa chain mulai dari state 2 dan ditanyakan ekspektasi waktu untuk chain berpindah dari state 2 ke state 4. Nah, karena soalnya seperti itu, dapat kita nyatakan bahwa Z sama dengan 4. Dan selanjutnya akan kita cari matriks A tilde, di mana matriks A tilde ini merupakan matriks A yang dihilangkan baris dan kolom Z-nya. Nah, karena Z-nya tadi 4, maka matriks A tilde di sini adalah matriks A yang telah menghilangkan baris serta kolom untuk Z sama dengan 4. Nah, diperoleh hasil akhirnya matriks A tilde seperti ini ya teman-teman. Kemudian akan dicari nilai dari B bar. Dengan menggunakan rumus, B bar sama dengan inverse dari min matriks A tilde dikali matriks 1. Dan berdasarkan perhitungan yang telah dijabarkan di sini, akan diperoleh hasil yaitu matriks 4, 4, 3. Dan dikarenakan pada soal diketahui bahwa chain dimulai dari state 2, maka yang kita lihat adalah B2, di mana B2 di sini adalah 4. Maka ekspektasi waktu yang diperlukan untuk chain berpindah dari state 2 ke state 4 adalah 4 satuan waktu. Kemudian akan dibahas nomor 2 dengan soalnya yaitu a service center consists of two servers, each working at an exponential rate of 2 services per hour. If customers arrive at a Poisson rate of 3 per hour, then assuming a system capacity of at most 3 customers. A. What fraction of potential customers enter the system? Wah, soalnya cukup berbahasa Inggris ya nih teman-teman. Nah, kalau gitu saya akan coba bantu untuk translate ke dalam poin-poin diketahui. Yang pertama itu ada mu sama dengan 2 pelanggan per jam, sehingga dapat dinyatakan bahwa min dari lama service time adalah 1/mu, atau sama dengan setengah jam untuk satu pelanggan. Lalu untuk poin kedua, ada lambda sama dengan 3, sehingga min kedatangan customer adalah 1/lambda atau sama dengan 1/3. Selanjutnya, juga diketahui kapasitas maksimum dengan N sama dengan 3, yang merupakan asumsi kapasitas dari sebuah sistem, yaitu maksimal 3 customers. Lalu S sama dengan 2, yang menyatakan kinerja dari servers tiap jamnya, yaitu 2 service per jam. Lalu juga akan dimodelkan model antrian, yaitu MM23. Selanjutnya akan didefinisikan state-state yang ada seperti berikut. State 0 yang menyatakan tidak ada pelanggan dalam sistem, State 1 yang menyatakan bahwa ada satu pelanggan sedang dilayani dan tidak ada pelanggan yang menunggu. State 2 yang menyatakan 2 pelanggan sedang dilayani dan tidak ada pelanggan yang menunggu. Dan state ketiga merupakan 2 pelanggan sedang dilayani dan 1 pelanggan menunggu. Selain itu, juga diketahui arrival rate dari pelanggan, sebanyak 3 pelanggan per jamnya. Sehingga dapat dinyatakan, lambda sama dengan lambda 0 sama dengan lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 3. Dan khusus untuk lambda 3 sama dengan 0, dikarenakan jika sudah ada 3 pelanggan, maka tidak mungkin ada pelanggan yang datang lagi. Selain itu, juga diketahui exit rate pelanggan dengan mu sama dengan 2. Itu diketahui sebelumnya ya teman-teman. Nah, mu n itu sama dengan n dikali mu atau sama dengan 2n untuk setiap nilai n lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan s. Dan nilai mu n sama dengan s mu sama dengan 2s untuk setiap nilai n lebih dari s. Sehingga dapat kita peroleh nilai mu 0 sama dengan 0, nilai mu 1 sama dengan 2 dikali 1 atau sama dengan 2, lalu nilai mu 2 sama dengan 4, dan mu 3 juga sama dengan 4. Kemudian akan kita hitung melalui balance equation. Dengan rumus awalnya itu ada lambda n dikali Pn sama dengan mu n plus 1 dikali Pn plus 1. Nah, kita coba utak-atik, itu sebenarnya nanti hasilnya adalah Pn plus 1 sama dengan lambda n per mu n plus 1 dikali Pn. Namun bentuk yang barusan dibacakan itu dapat diubah menjadi Pn sama dengan lambda n min 1 per mu n dikali
Pn-1 yang dibulatkan merah ini. Nah, untuk selanjutnya akan saya gunakan rumus yang dibulatkan ya teman-teman. Nah, kemudian akan dihitung nilai dari P1 sama dengan lambda 0 dikali P0 per mu1 sama dengan 3/2 kali P0. P2 dengan penghitungan yang sama akan diperoleh 9/8 dikali P0. Begitu pula dengan P3 sama dengan 27/32 P0. Selanjutnya udah agak masuk hitung-hitungan nih teman-teman. Nah, diketahui bahwa jumlahan dari Pn mulai dari N sama dengan 0 hingga tak hingga itu sama dengan 1. Sehingga dapat kita nyatakan bahwa nilai P0 tambah P1 tambah P2 tambah P3 untuk kasus kita ini sama dengan 1. Nah, habis itu bisa teman-teman substitusi nilai yang kita peroleh sebelumnya, nilai-nilai yang di sini, ke persamaan di sini. Sehingga nanti jika dihitung lebih lanjut akan diperoleh nilai P0 sama dengan 32/143. Nah, tapi belum selesai nih teman-teman, karena pertanyaannya adalah the fraction of potential customers enter the system. Nah, rumusnya itu lambda dikali 1 min P3 dibagi lambda. Nah, lambda ini bisa coret-coret nih kan, ya kan? Nah, berarti rumusnya nanti akan menjadi 1 min P3. Nah, P3 itu sendiri tadi adalah 27/32 P0 ya. Nah, dengan mengkalikan dengan nilai P0 yang udah diperoleh sebelumnya, yaitu 32/143, maka nanti akan diperoleh hasil akhirnya itu sama dengan 116/143. Oke, selanjutnya masih nomor 2 tapi poin B nih. Pertanyaannya adalah, what would the value of part A be if there was only a single server and his rate was twice as fast? Itu maksudnya mu-nya sama dengan 4. Loh, berarti pertanyaan ini kurang lebih sebenarnya sama kayak poin A tadi, tapi ada beberapa part diketahui yang berubah. Contohnya, mu sama dengan 4 pelanggan per jam, sehingga min dari lama service time-nya berubah yang tadinya setengah jam menjadi 1/4 jam. Lalu, lambda sama dengan 3, sehingga min kedatangan customer adalah 1/3. Untuk lambdanya sepertinya masih sama ya, kayak poin A. Nah, untuk kapasitas maksimumnya juga ada yang berubah sedikit nih, kalau N tetap sama dengan 3, tapi untuk S maksimal sekarang 1. Nah, selanjutnya juga kita peroleh model antriannya yaitu MM13. Sebenarnya selanjutnya ada pendefinisian state seperti sebelumnya. Perbedaannya adalah untuk sekarang, state 0 itu tidak ada pelanggan dalam sistem. State 1 adalah satu pelanggan sedang dilayani dan tidak ada pelanggan yang menunggu. State 2 adalah satu pelanggan sedang dilayani dan satu pelanggan menunggu. Lalu state 3 menyatakan satu pelanggan sedang dilayani dan dua pelanggan menunggu. Selain itu, juga masih ada arrival rate pelanggan yang serupa dengan sebelumnya, sehingga tidak akan saya bahas lebih lanjut. Kemudian, ada exit rate pelanggan dengan mu sama dengan 4. Nah, rumus dari mu n itu sendiri adalah n dikali mu, atau sama dengan 4n, untuk setiap nilai n lebih besar sama dengan 1, dan kurang dari sama dengan s, dan nilai mu n sama dengan s dikali mu, atau sama dengan 4s, untuk setiap nilai n lebih dari S. Nah, dikarenakan nilai n-nya itu sampai S ya batasnya, di mana S-nya itu 1, sehingga sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa mu n sama dengan 4 untuk setiap nilai n lebih besar sama dengan 1. Sehingga dapat diperoleh mu 0 sama dengan 0, dan mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3 sama dengan 4. Kemudian akan kita hitung lagi balance equation-nya menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, maka akan diperoleh nilai P1 sama dengan 3/4 P0, nilai P2 sama dengan 9/16 P0, nilai P3 sama dengan 27/64 P0. Lagi-lagi langkah selanjutnya sama dengan poin A, yaitu penjumlahan dari Pn mulai dari N sama dengan 0 hingga tak hingga sama dengan 1. Atau untuk dalam soal kita ini tadi adalah P0 tambah P1 tambah P2 tambah P3 sama dengan 1. Dan teman-teman bisa substitusi kembali nilai P1, P2, dan P3 yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam persamaan di sini. Sehingga nanti jika dihitung-hitung akan diperoleh nilai P0 sama dengan 64/175. Namun seperti
Sebelumnya, pertanyaannya adalah the fraction of potential customers enter the system. Dengan rumus yang sama yaitu 1 min P3 dan mensubstitusikan nilai P3 serta P0 yang telah diperoleh sebelumnya akan diperoleh hasil yaitu 148/175. Nomor selanjutnya, nomor 3. Dengan soal, consider a system that can be in either state 1 or 2 or 3, and each time the system enters state E, it remains there for a random amount of time having min mu E, and then makes a transition into state J with the probability PIJ, with value of P12 sama dengan 1, P21 sama dengan P23 sama dengan 1/2 atau setengah, dan P31 sama dengan 1. A. What proportion of transition takes the system into state 1? Nah, teman-teman, di sini perlu kita highlight terlebih dahulu. Sebenarnya, angka-angka P yang di sini itu menghasilkan sebuah matriks. Matriksnya adalah matriks P di sini, di mana P12 yang berarti probability dari state 1 ke state 2 itu 1. Itu mengapa di sini ada angka 1. Lalu berikutnya ada P21 sama dengan P23 sama dengan setengah. Sama seperti sebelumnya, berarti di sini untuk nilai P21 dan di sini untuk nilai P23. Lalu diketahui pula P31 sama dengan 1 dan cocok untuk nilai yang ada di sebelah sini. Maka dari itu, nilai-nilai P yang telah disebutkan sebelumnya akan membentuk matriks P yang ada di bawah sini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus P sama dengan P dikali matriks P, di mana matriks P adalah matriks yang telah dijabarkan sebelumnya, dan P adalah matriks P1, P2, dan P3. Dari persamaan sebelumnya, dapat kita peroleh 4 persamaan baru. Yang pertama itu P1 sama dengan 1/2 P2 tambah P3, lalu berikutnya P2 sama dengan P1, kemudian ada P3 sama dengan setengah P2, dan pastinya, dan merupakan teori juga adalah sigma atau penjumlahan dari PJ sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 untuk soal kita, itu bakalan sama dengan 1. Nah, nanti kalau teman-teman hitung-hitung, itu akan diperoleh hasil P2 sama dengan 2/5, P3 sama dengan P3 sama dengan 1/5, dan P1 sama dengan 2/5. Atau dengan kata lain, dikarenakan P1 sama dengan 2/5, maka the proportion of transition takes the system into state 1 adalah 2/5 atau 0,4. Oke, selanjutnya masih nomor 3, tapi kali ini poin B, di mana di sini kita dikasih tahu kalau nilai mu1 sama dengan 1, mu2 sama dengan 2, mu3 sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah proporsi dari waktu yang di sistem span di setiap state-nya. Nah, tadi kan ada state-nya ada 1, 2, 3. Jadi, ini ditanya ini proporsi dari waktu di setiap state-nya. Dan untuk problem tersebut, kita akan menggunakan rumus, yaitu PI sama dengan mu I dibagi sigma mu J. Di mana jika rumus sebelumnya dijabarkan akan diperoleh perhitungan seperti berikut, dan didapatkan nilai P1 sama dengan 1/6, nilai P2 sama dengan 1/3, nilai P3 sama dengan 1/2, atau dengan kata lain, proporsi waktu yang diluangkan oleh sistem untuk state 1 adalah 1/6, proporsi waktu yang diluangkan oleh sistem untuk state 2 adalah 1/3, dan proporsi waktu yang diluangkan oleh sistem untuk berada di state 3 adalah 1/2. Oke, ke bagian selanjutnya yang nggak kalah penting dan kalah seru, karena di bagian ini kita akan mereview sebuah paper yang berjudul A Stochastic Mobility Model for Traffic Forecasting in Urban Environments. Nah, perlu dicatat juga nih teman-teman, kalau paper ini merupakan paper yang kelompok 2 pilih untuk direview, seperti itu. Nah, ada nih orang-orang di balik kelompok 2 itu. Ada Senja, Dika, Tresya, Ray, dan juga saya sendiri. Nah, sebenarnya apa sih yang mau dibahas di sini? Yang pertama itu akan dibahas mengenai pendahuluan, lalu perumusan model, berikutnya ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir namun penting adalah kesimpulan. Kita ke bagian pertama, yaitu bagian pendahuluan. Pendahuluan ini dilatar belakangi oleh 4 hal.
Yang pertama adalah populasi manusia yang terus tumbuh di seluruh dunia mengakibatkan kebutuhan akan transportasi juga meningkat secara substansial nih teman-teman. Lalu latar belakang yang kedua adalah peningkatan kebutuhan transportasi juga mengakibatkan kelebihan beban ringan dari jalanan perkotaan. Hal tersebut tidak hanya menghambat mobilitas orang-orang, tapi juga akan mengakibatkan risiko kecelakaan serta memperparah pencemaran lingkungan. Yang ketiga, diperlukan perbaikan sistem jalan raya konvensional untuk mengatur dan mengoptimalisasi kapasitas dari jalan raya. Latar belakang yang keempat adalah terdapat ITS yang mengandalkan berbagai teknologi seperti VANET untuk menyediakan pertukaran informasi lalu lintas, sehingga dapat mendukung berbagai aplikasi kontrol dan manajemen lalu lintas. Lalu, keempat poin latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya ini merumuskan sebuah masalah, yaitu bagaimana cara mengembangkan model mobilitas yang dapat menggambarkan aktivitas kendaraan di lingkungan perkotaan berdasarkan informasi kendaraan yang telah dikumpulkan untuk mengurangi biaya dan waktu komputasinya. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagian 2, pembentukan model. Nah, di sini ada ilustrasi tata letak jalan di kawasan perkotaan, di mana untuk ilustrasi yang di sebelah kiri ini merupakan ilustrasi yang dilihat secara perspektif luas, atau di sini dituliskan external network. Karena pada ilustrasi sebelah kiri ini, kita dapat melihat bahwa terdapat banyak jalur dan juga banyak persimpangan yang dimaksudkan dalam ilustrasi di sebelah kiri ini. Lalu, ilustrasi yang kedua atau ilustrasi sebelah kanan adalah ilustrasi yang memfokuskan kepada satu persimpangan. Jadi perbedaan dari kedua ilustrasi ini adalah ilustrasi yang pertama melihat secara luas dan ilustrasi kedua melihat secara lebih rinci. Dari ilustrasi yang telah dijelaskan sebelumnya, dihasilkan sebuah skenario lalu lintas yang dapat menggambarkan sistem antriannya. Di sini, di paling kiri ada route 1 atau lambda 1 yang merupakan jalur 1. Nah, dari jalur 1 ini bisa terbagi lagi menjadi lajur 1 atau lane 1 dan juga lajur 2 yaitu lane 2 di sini. Lalu lane 1 dan lane 2 ini akan berkumpul lagi, bertemu menjadi satu menuju intersection atau persimpangan. Yang perlu menjadi catatan teman-teman adalah di sini ada lambda 1 out yang merupakan output dari external network yang juga menuju intersection yang sama dengan kendaraan dari lane 1 dan lane 2. Nah, dari persimpangan tadi, karena awal mulanya itu dari road 1, maka dari persimpangan ini tujuan kendaraan tersebut adalah masuk ke jalur 2, jalur 3, ataupun jalur 4. Selanjutnya, ini adalah list notasi yang digunakan pada model Markov chain untuk kasus tersebut. Bisa teman-teman baca juga ya. Di sini juga ada list notasi lainnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan didefinisikan arrival rate dan juga service rate. Yang pertama adalah arrival rate dari jalan R yang menghubungkan persimpangan I ke persimpangan J, yang didefinisikan dengan lambda R sama dengan mu I dikali PIJ. Lalu juga ada arrival rate pada jalur M yang didefinisikan dengan lambda M sama dengan alpha M dikali lambda R. Berikutnya adalah arrival rate pada persimpangan I yang didefinisikan sebagai lambda I sama dengan lambda J out ditambah sigma mu R. Lalu berikutnya adalah service rate pada jalan R yang didefinisikan sebagai jumlahan service rate jalur-jalurnya, yaitu mu R sama dengan sigma mu M. Nah, rate-rate yang udah didefinisikan sebelumnya, gambar-gambar yang udah dijelaskan, itu pada akhirnya membentuk model Markov chain, di mana akan dimodelkan dua model. Yang pertama adalah Markov chain untuk multi-lane atau banyak jalur, atau tadi kalau pada gambar itu perspektif yang secara luas, lalu model kedua adalah model Markov chain untuk intersection atau persimpangan. Dan di gambar sebelumnya atau gambar ilustrasi itu di bagian yang melihat perspektif secara rinci. Nah, bagian berikutnya akan melihat model secara lebih terperinci lagi nih. Kita akan membahas model-modelnya. Untuk model yang pertama adalah model Markov chain yang multi-lane ya teman-teman. Di mana di sini variabel randomnya itu XT sama dengan XIT dengan I1 hingga M yang merupakan vektor dari variabel random yang merepresentasikan state dari sebuah traffic di jalan, di mana setiap elemen
XMT-nya ini merepresentasikan banyaknya kendaraan di jalur M. Sehingga XMT ini memiliki nilai yang lebih besar sama dengan 0 dan juga lebih kecil sama dengan C lane. Pada model ini juga terdapat matriks transisinya, yaitu lambda M jika kendaraan datang di jalur M, lalu ada mu M jika kendaraan meninggalkan atau keluar dari jalur M, lalu ada LCNM jika kendaraan pindah dari jalur N menuju jalur M, dan 0 untuk sisanya atau kasus kondisi lainnya. Oke, selanjutnya juga akan digambarkan grafik transisinya sebagai berikut, di mana pada state N+1 menunjukkan perpindahan kendaraan masuk ke jalur N. Begitu pula dengan M, yang ada N+1 di sini. Kan ini ada dari N, dia ada lambda N, dia jadi N+1. Di sini ada M, ada lambda M juga jadi M+1 di sebelah sini. Seperti itu teman-teman maksudnya. Dengan itu, apabila sebuah kendaraan berpindah dari state NM menuju ke N+1M, berarti kendaraan tersebut masuk ke jalur N dari luar sistem lalu lintas. Selanjutnya, ada balance equation untuk model multilane sebagai berikut, yang juga telah merepresentasikan notasi-notasi yang sudah dijabarkan sebelumnya, dengan catatan bahwa diketahui P merupakan vektor equilibrium ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita fokus ke model 2, di mana model 2 ini merupakan model Markov chain khusus untuk persimpangan, di mana YT merupakan YIT dengan nilai I1 hingga N, merupakan vektor dari multiple random variables. Nah, setiap elemen YIT-nya tadi merepresentasikan banyaknya kendaraan yang mengantri atau menyeberangi sebuah persimpangan. Nah, karena waiting lines pada persimpangan itu kapasitasnya limited, terbatas ya teman-teman. Nah, biasanya itu relatif kepada banyaknya jalan atau panjangnya jalan yang menuju ke persimpangan. Jadi kalau jalannya itu udah penuh, pasti kan udah nggak ada lagi nih yang antri menuju persimpangan tersebut. Nah, karena kondisi tersebut, kita mengasumsikan bahwa variabel random-nya itu memenuhi kendala berikut, yaitu YIT lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan CI. Sama seperti model sebelumnya, model ini juga mempunyai matriks transisi dengan lambda I jika kendaraan join the network dari intersection-nya I. Lalu ada mu I dikali RII jika kendaraan meninggalkan network dari intersection I. Lalu yang ketiga ada mu I dikali RIJ jika kendaraan itu pindah dari persimpangan I ke persimpangan J. Dan 0 untuk kondisi lainnya. Nah, berikutnya akan ada grafik transisi seperti sebelumnya, di mana state I+1 menunjukkan kendaraan menggunakan persimpangan menuju belokan I. Begitu pula dengan J dan K. Dengan itu, apabila sebuah kendaraan berpindah dari state I+1JK menuju ke IJ+1K, berarti kendaraan tersebut belok ke persimpangan J dari persimpangan I. Karena tanda satunya juga pindah ya teman-teman, ini maksudnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dari yang tengah sini ke bagian sebelah kanan, ini berarti persimpangan J pindah ke persimpangan K. Seperti itu kira-kira. Oke, selanjutnya juga ada balance equation untuk model yang kedua ini seperti berikut. Dan tentu saja ini udah merefleksikan notasi-notasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Oke, kita menuju bagian selanjutnya, bagian 3, hasil dan pembahasan. Di mana di sini adalah hasil berupa model simulasi lampu lalu lintas dinamis. Di sini ada gambar persimpangan yang juga dikontrol oleh sinyal. Gimana sih cara kerjanya? Jadi cara kerjanya itu teman-teman, sinyal lalu lintas memprediksi tingkat kemacetan berdasarkan kondisi lalu lintas yang sebenarnya. Nah, jika perkiraan tingkat kemacetan di atas ambang batas yang ditentukan, maka lampu hijau akan menyala setelah tercapai minimum penundaan lampu merah dan berlaku sebaliknya dengan running time simulasi selama 1.500 second atau detik. Nah, dari simulasi tadi diperoleh berbagai macam hasil. Yang pertama ini ada grafik perbandingan rata-rata banyaknya kendaraan, di mana perbandingan rata-rata banyaknya kendaraan sebenarnya dalam suatu waktu tertentu dengan rata-rata banyaknya kendaraan dalam suatu waktu menggunakan model CTMC dan antrian Gauron.
Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ada grafik yang kedua, yaitu perbandingan rata-rata waktu antrian, yang merupakan perbandingan rata-rata waktu antrian sebenarnya dengan rata-rata waktu antrian menggunakan model CTMC dan juga antrian Tauro. Dan hasilnya seperti berikut. Di sini secara sekilas bisa kita lihat ya, kalau yang rata-rata waktu antrian yang sebenarnya, yang warna biru ini lebih mirip dengan model CTMC. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang kita dapatkan? Untuk poin pertama, kita ketahui bahwa model CTMC yang digunakan mengikuti tren yang sama dengan keadaan sebenarnya. Lalu pada perbandingan rata-rata, banyaknya kendaraan memiliki akurasi sebesar 93%. Lalu untuk perbandingan rata-rata waktu antrian memiliki akurasi sebesar 80%. Merupakan angka yang cukup tinggi ya untuk sebuah tingkat akurasi. Nah, selanjutnya untuk poin kedua, kita juga peroleh kalau model Gauron ini bersifat random dan tidak mengikuti evolusi yang sama dengan keadaan sebenarnya. Serta untuk tingkat akurasi pada perbandingan rata-rata banyaknya kendaraan itu sebesar 31%. Dan pada perbandingan rata-rata waktu antrian, akurasinya sebesar 24%. Dari sini bisa kita lihat kalau tingkat akurasinya juga cukup berbeda jauh ya teman-teman. Nah, secara kasat mata nih, sebenarnya udah bisa dikira-kira sih kesimpulannya apa. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke bagian 4 dan bagian paling terakhir, bagian kesimpulan. Di mana di sini kita peroleh 3 poin. Di mana poin pertama yaitu prediksi skenario yang dapat terjadi pada suatu lalu lintas dilakukan dengan pendekatan CTMC atau Continuous Time Markov Chain yang didasari prinsip teori antrian. Lalu poin kedua ada poin-poin mempertimbangkan waktu antriannya ini, kecepatan, serta jumlah kendaraan pada sewaktu-waktu, yang pada akhirnya diperoleh dua model CTMC. Yang model pertama itu mendeskripsikan lalu lintas multi-line, dan model yang kedua mendeskripsikan lalu lintas di persimpangan. Nah, poin ketiga, ini mirip-mirip sama yang udah dijelasin sebelumnya, kalau tingkat keakuratan sebesar 93% untuk banyaknya kendaraan pada suatu waktu, dan tingkat keakuratan sebesar 80% untuk lamanya waktu antrian. Atau dengan kata lain, diperoleh hasil bahwa perkiraan lalu lintas dengan model CTMC menjadi salah satu solusi terbaik untuk efisiensi lalu lintas, khususnya kemacetan. Nah, seperti itu penjelasan mulai dari nomor 1 hingga nomor 4. Cukup beragam ya apa yang dijelasin. Dan semoga apa yang telah saya jelaskan ini dapat menambah pengetahuan teman-teman mengenai proses stokastik. Atas lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu.